Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal ujian KSM tahun 2021 tingkat kabupaten atau kota ya untuk mata ujian IPA jenjang madrasah ibtidaiyah atau MI ya. Jadi MI ini setara dengan SD. Untuk soal IPA sendiri itu terdiri dari soal yang berkaitan dengan biologi dan berkaitan dengan fisika. Nah, pada kesempatan kali ini di video ini kita akan membahas soal-soal yang topiknya adalah topik-topik fisika, dan di soal ini topik fisika akan dimulai dari soal yang ada di nomor 50 kalau tidak salah ya. Kita cek dulu untuk soalnya. Oke, ini masih pembahasan biologi dan fisika. Nah, ya, nomor 53 ternyata teman-teman ya. Jadi fisikanya dimulai dari soal nomor 53. Nah, kita akan bahas mulai dari soal nomor 53 ini sampai di nomor yang terakhir. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Kita lihat nomor 53. Kita baca dulu soalnya. Sebuah granat yang diam tiba-tiba meledak dan pecah menjadi dua bagian yang bergerak saling berlawanan. Perbandingan massa kedua bagian itu adalah 1:4. Energi yang dibebaskan adalah 3 kali 10 pangkat 5 Joule. Perbandingan energi kinetik pecahan granat pertama dan pecahan granat kedua adalah titik-titik. Oke ya, jadi teman-teman, di sini yang harus diketahui di sini adalah konsep yang berkaitan dengan energi kinetik. Jadi persamaan untuk energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda atau kita singkat EK ya, itu nilainya sama dengan setengah dikalikan dengan massa bendanya dikalikan dengan kecepatan kuadrat. Ini adalah persamaan untuk energi kinetik atau energi yang disebabkan atau karena memiliki gerakan atau kecepatan ya. Jadi EK-nya setengah mv kuadrat. Nah, ini yang harus diketahui dahulu. Dengan M di sini adalah massa dan V di situ adalah kecepatan. Ini massa bendanya. Kalau dalam SI satuannya kilogram, dan V di sini adalah kecepatan. Kalau dalam SI satuannya adalah meter per sekon. Oke, sekarang kita kembali ke soal yang nomor 53 tadi. Di sini ada granat yang tiba-tiba diam, kemudian pecah menjadi dua bagian, dan energi yang dibebaskan adalah 3 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, di sini kita tidak tahu dari nilai dari kecepatannya, maka kita bisa menggunakan konsep yang disebut dengan momentum. Ya, jadi ada dua konsep ya. Yang pertama adalah energi kinetik sendiri, yang kedua adalah momentum. Nah, momentum itu persamaannya adalah simbolnya itu biasanya menggunakan huruf V, persamaannya adalah M dikalikan V ya. Nah, di sini kita akan memakai salah satu sifat atau hukum, yaitu hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum ya, saya singkat dengan HKM, yaitu momentum awal itu harus sama dengan momentum akhir. P awal sama dengan P akhir. Nah, karena momentum itu bergantung pada kecepatan, maka di awal tadi disebutkan bahwa bendanya mula-mula diam atau granatnya mula-mula diam. Artinya momentum awalnya adalah 0. Nah, di sini momentum awalnya 0 harus sama dengan momentum akhir. Pada soal tersebut disebutkan bahwa si granat itu bergerak saling berlawanan ya. Jadi karena momentum itu besaran vektor ya, teman-teman. Karena dia besaran vektor, maka arah itu mempengaruhi. Jadi misalkan nih, granatnya mula-mula seperti ini, ya satu bagian, kemudian dia pecah menjadi dua bagian, di mana bagian yang pertama itu masanya lebih besar, ya ini 4M misalkan. Kemudian bagian yang kedua masanya lebih kecil, 1M, yaitu M itu sendiri. Dan dia bergerak saling berlawanan. Nah, seperti ini. Maka kita bisa menghitung nilai dari atau hubungan dari kecepatannya, yaitu dengan menggunakan hukum kekekalan momentum ini. Ya, sebenarnya ini materinya adalah materi di sekolah menengah atas ya. Jadi teman-teman harus mulai belajar tentang momentum ini. Nah, sekarang kita lihat nih. Karena di sini itu kecepatannya 0, maka momentum awalnya adalah 0. Sedangkan momentum akhirnya nih misalkan kita kasih nama kecepatannya V1, ini kasih nama kecepatannya V2. Berarti momentum akhirnya yang pertama ini yang lebih besar itu berarti 4M dikali V1. Nah, karena dia ke kiri kita kasih tanda negatif ya, ke kanan positif, ke kiri negatif. Kemudian yang ke kanan itu plus M dikalikan V2. Nah, sudah. Maka bisa kita sederhanakan ya, yang ruas kirinya ini kita pindah, yang suku pertamanya kita pindah ke kiri jadi 4M
dikali V1 sama dengan M dikali V2. Nah, M-nya bisa kita coret nih. Berarti V2-nya nilainya sama dengan 4V1. Ya, kita dapat nilai V2-nya 4V1. Berarti kecepatan yang kecil itu nilainya 4 kali kecepatan yang pecahan yang lebih besar. Berikutnya tinggal kita masukkan aja dia ke sini ya. Jadi energi yang dibebaskan itu 3 kali 10 pangkat 5 Joule. Sedangkan kecepatannya tadi sudah kita tahu bersama ya. Jadi kecepatan yang kecil itu sama dengan 4 kali kecepatan yang besar. Maka kita tinggal menggunakan perbandingan energi kinetik yang pertama dibandingkan dengan energi kinetik yang kedua. Nah, yang pertama itu yang kecil ya, M1 nih. Berarti setengah dikalikan M dikalikan V1 kuadrat dibagi dengan setengah dikalikan M2-nya adalah 4M dikali V2 kuadrat. Setengahnya dicoret, ya kan? M-nya dicoret. Kemudian kita tahu nih, V1-nya tadi nilainya adalah 4 kali V2. 4 kali V2 kuadrat ya, kuadratnya di sini. Dibagi dengan, di sini ada 4, ini masih V2 kuadrat. Nah, caranya menguadratkan bagaimana? Kita kuadratkan satu-satu. 4 kuadrat dulu itu 16, kemudian V2 kuadrat itu ya V2 kuadrat dibagi dengan 4 dikali V2 kuadrat. Nah, V2 kuadratnya bisa dicoret di sini. Tinggal 16 banding 4, 16 per 4 atau banding 4 ya, atau 4 banding 1. Nah, kita dapat nih jawabannya adalah 4 banding 1, yaitu yang option yang B. Seperti itu ya. Oke, kemudian untuk nomor 54 itu soalnya sama persis ya teman-teman ya. Jadi cuma yang membedakan adalah perbandingan M1 dan M2-nya di sini 1 banding 2. Dengan cara yang sama seperti tadi ini, teman-teman bisa coba untuk mengerjakan soal yang 54. Nah, di sini memang soalnya ada 2 soal yang mirip-mirip ya. Jadi ini kita perhatikan nomor 55 itu sama tuh gambarnya, katrol, nomor 56 juga sama. Nanti kita kerjakan salah satu aja ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 55. Perhatikan gambar katrol di bawah ini. Massa tali dan massa katrol diabaikan. Kemudian nilai G-nya 9,8. Pertanyaannya besar tegangan talinya berapa gitu. Nah, nomor 55 ini berkaitan dengan topik yaitu gaya. Ya, khususnya membahas tentang hukum Newton. Jadi ini membahas tentang hukum Newton yang kedua atau hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton itu persamaannya adalah sigma F itu sama dengan massa dikalikan percepatan. Nah, hukumnya seperti ini. Oke, sekarang caranya untuk mengerjakan soal ini adalah kita menggambar gaya yang kerja pada sistem tersebut atau pada gambar tersebut. Nah, kita gambar ulang misalkan seperti ini ada katrolnya nih. Ini ada katrol. Kemudian di sini ada nilai tegangan tali T, kemudian ada M2. Kemudian ada M1 di sebelah atasnya ya, ini M1. Ya, sekarang ini M1, ini M2. Sekarang kita belajar bagaimana cara menggambarkan diagram gayanya. Oke, seperti ini. Nah, oke, yang pertama kita harus tahu dulu gaya-gaya yang dimiliki oleh sistem ini. Yang pertama adalah namanya gaya berat atau W ya. Gaya berat itu kerjanya selalu ke arah pusat ini, seperti ini. Jadi ini kita sebut sebagai W1. W itu nilainya M kali G ya. W itu nilainya adalah massa dikalikan dengan gravitasinya. Nah, massanya itu 4 kg dikalikan dengan gravitasinya dia minta 9,8. Nah, maka kita bisa kalikan dulu. 4 dikali 9,8 itu berarti 39,2 ya. 39,2 Newton. Ini adalah W1. Nah, jadi yang ke bawah ini nilainya 39,2 Newton. Sekarang caranya sama ini untuk W2. W2 itu nilainya berapa? Berarti ini W2 adalah 1 dikali 9,8 kan? 1 dikali 9,8. Berapa hasilnya? Ya 9,8 Newton. Ini W2-nya 9,8 Newton. Kemudian ada lagi gaya yang namanya tegangan tali. Arahnya seperti ini. Untuk M1 dia mengarah keluar dari M1 nih. T ke atas. Yang M2 juga sama ini. T ke atas juga. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita lihat nih, antara W1 dengan W2 itu kan besar W1 ya. Maka nanti yang terjadi adalah M1 itu akan turun dengan percepatan A, M2-nya itu akan naik dengan percepatan A. Ya, jadi M1 akan turun karena ini lebih besar beratnya, M2-nya akan naik tentu saja karena dia terhubung oleh tali di sini kan. Dia dihubungkan oleh tali.
Nah, sekarang kita tinggal memasukkan hukum 2 Newtonnya di sini. Hukum 2 Newton yang ada pada sistem tersebut. Yang pertama, kita lihat dulu untuk yang M1. Untuk M1 ini, karena geraknya ke bawah, maka sigma F-nya gini. Karena geraknya ke bawah, berarti gaya yang ke bawah dikurangi dengan gaya yang ke atas. Berarti W1 dikurangi dengan yang ke atas itu T sama dengan M1 kali A. Ya, berarti jadinya 39,2 dikurangi T sama dengan M1-nya 4. 4 dikali A. Nah, ini persamaan yang kita dapatkan dari benda yang pertama. Atau kita buat nilai T-nya ya. Jadi T itu sama dengan, atau biar tidak bingung, kita menulisnya seperti ini ya. 4A-nya kita saling tukar tempat. Ini 39,2 dikurangi 4A sama dengan T ya. T-nya ke kanan, 4A-nya ke kiri. Maka kita punya persamaan yang ini. Kemudian dengan cara yang sama untuk benda yang kedua. Geraknya kemana dia? Geraknya ke atas. Berarti di sini gaya yang ke atas T dikurangi yang ke bawah itu W1, W2 ya. Langsung 9,8 sama dengan M2 dikali A. M-nya itu sama dengan 1. Berarti ini 9,8 sama dengan 1A. Karena M2-nya nilainya 1 kg. Berarti A. Nah, sudah. Kita dapat persamaan yang kedua. Berikutnya, kita harus mencari nilai A-nya dulu. Caranya gimana? Caranya masukin tuh nilai T-nya ke sini, ke persamaan yang kedua ini. Ya, nilai T-nya dimasukkan. Berarti kita dapat T-nya kita ganti 39,2 dikurangi 4A. Ya, ini pengganti untuk T yang ini. Dikurangi dengan 9,8 sama dengan A. Maka 39,2 kita kurangkan dulu dengan 9,8 ya. Jadi nilainya adalah berapa? 39,2 dikurangi dengan 9,8. Kita dapat hasilnya 29,4. Sama dengan ini A ditambah 4A ya. 4A-nya ke kanan. Berarti 29,4 sama dengan 5A. Berarti kita dapat nilai A-nya. A-nya sama dengan 29,4 dibagi 5. Nilainya adalah 5,88 ya. 5,88 meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaannya bukan mencari A, tapi mencari nilai tegangan tali. Ya, tinggal dimasukin ke persamaan. Boleh pakai yang atas ini, atau boleh pakai yang bawah ini. Kita akan pakai yang bawah aja ya, di sini. Teman-teman juga nanti bisa coba pakai yang atas. Maka caranya adalah T ya, minus 9,8 sama dengan A-nya 5,88. Berarti nilai T-nya sama dengan 5,88 plus 9,8 ya. Maka nilainya adalah 15,68 ya, 15,68 Newton. Nah, seperti ini. Nah, di sini tidak ada hasil yang tepat ya, tapi kita bisa melihat hasil yang mendekati yaitu 15-an ya, sekitar 15. Maka jawabannya adalah yang C. Ini karena menggunakan nilai gravitasinya 9,8 ya. Mungkin ada pembulatan-pembulatan yang terlalu besar, jadi di sini hasilnya tidak sama persis, tetapi caranya seperti ini. Nah, sekarang kita akan buktikan untuk yang nomor 56 ini nilai G-nya lebih bagus nih ya, nilai G-nya 10. Maka caranya sama nih. Ya, caranya sama. Kita akan coba langsung kerjakan ini untuk membandingkan. Harusnya yang di sini karena G-nya bagus 10, maka hasilnya juga akan genap ya. Tadi untuk W1 ini ada 40. Ya, oke, kita tulis dulu aja ya. W1-nya berarti 40 Newton. Karena M1 kali G, ini 40 Newton. Kemudian di sini ada T. Kemudian di sini ada W2. W2-nya berapa? Massa dikalikan gravitasi, berarti 10 Newton. Di sini ada nilai T juga ke atas ya. Nah, geraknya sama. Ini 40 Newton, ini 10 Newton. Maka M1 turun ke bawah. Berarti untuk M1 gerakannya adalah apa? 40 dikurang dengan T sama dengan 4A ya. Pakai persamaan sigma F sama dengan M kali A. Caranya sama dengan yang atas. Kemudian yang untuk T-nya berarti kita dapat 40 dikurang 4A ya. Dipindah ruas saja ini. Kita pindah-pindah aja. Kemudian yang untuk M2. M2 itu persamaannya dia naik ke atas. Ya, A-nya ke atas berarti T dikurang 10 sama dengan 1A. Karena masanya 1, berarti T min 10 sama dengan A. Ya, sama dengan tadi, T-nya kita masukkan ke sini. Ya, T-nya kita masukkan. Maka
akan jadi 40 dikurang 4A. Ini baru T ya, baru T yang ini. Kemudian dikurangi 10 sama dengan A. Berarti di sini 40 dikurang 10 itu sama dengan 30 sama dengan 4A-nya ke kanan. Jadi 4A positif ditambah A. 30 sama dengan 5A. Berarti A-nya sama dengan 6 ya. A-nya lebih bulat di sini. Kalau tadi kan A-nya 5,88 tuh. Yang di sini A-nya pas nih 6. Kemudian untuk mencari T, masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini, kita dapat nilai T-nya. Jadi T min 10 sama dengan 6. Jadi T-nya sama dengan 6 plus 10 sama dengan 16 ya, 16 Newton. Nah, di sini hasilnya lebih bulat ya, karena menggunakan gravitasinya 10, tetapi caranya sama saja. Tadi kita pakai pendekatan aja nih, yang paling mendekati 15,8 untuk soal sebelumnya. Oke ya, itu soal nomor 56. Sekarang kita lanjut soal nomor 57. Ini soalnya tentang lift ya, tentang timbangan. Itu juga sama, masih soal yang berkaitan dengan hukum Newton ya, hukum Newton. Sekarang kita lihat di sini. Sebuah lift ditempatkan pada sebuah timbangan badan ya. Oh, dalam sebuah lift ditempatkan sebuah timbangan badan. Saat lift dalam keadaan diam, seorang menimbang badannya, didapatkan bahwa beratnya 500 Newton. Saat lift bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat dan percepatan gravitasinya 10, skala timbangan akan menunjukkan angka berat badannya sebesar titik-titik Newton. Nah, ini yang disebut dengan berat semuanya ya kalau orang itu ada di lift ya. Jadi kita lihat dulu materinya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita punya ini misalkan liftnya. Ini ada lift, kemudian di sini ada timbangan nih. Ini timbangannya, kemudian ada orang yang sedang menimbang di sini. Ini ada orangnya, misalkan seperti ini. Nah, orangnya sedang menimbang di atas lift ya. Ini liftnya. Maka perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada lift. Berat timbangan yang terbaca itu sebenarnya adalah gaya normal ya teman-teman. Jadi nanti akan ada gaya apa aja. Seperti biasa orang ini pasti punya gaya beratnya dia. Dia punya W dan punya gaya normal. Nah, normalnya nih ke atas nih. Nah, normalnya ke atas ini. Jadi yang ditanyakan di soal adalah menanyakan tentang gaya normalnya atau gaya yang terbaca pada timbangan ini. Timbangan ini membaca nilai N ini. Nah, sekarang kasusnya kita buat dua kasus ya. Yang pertama liftnya ke atas, A-nya ke atas. Yang kedua liftnya ke bawah, A-nya ke bawah. Di soal tadi, liftnya itu bergerak ke atas nih. Liftnya sedang bergerak ke atas. Maka gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Kalau ke atas ya berarti kita lihat gaya yang ke atas dikurangi gaya yang ke bawah. Jadi N dikurang W, ke atas itu N, ke bawah itu W sama dengan M kali A. Nah ini yang berlaku kalau liftnya ke atas, bergerak ke atas dengan percepatan A misalkan. Kemudian kalau ke bawah gimana? Kalau ke bawah ya sama aja, sigma F sama dengan M kali A. Tetapi yang ke bawah dikurangi yang ke atas karena geraknya ke bawah dia. Berarti di sini W minus N sama dengan M kali A. Nah, ini adalah untuk gerakan ke bawah. Di soal kita tadi gerakannya ke atas, maka kita menggunakan persamaan di sini ya. Gaya normal dikurang W sama dengan M kali A. Tinggal kita masukkan ke soal tadi. Jadi kita punya N dikurang W sama dengan M kali A. Yang ditanya adalah skala timbangan. Skala timbangan ini menunjukkan gaya normalnya ya. Berarti N dikurang dengan W-nya itu berat ya. Berarti M kali G nih. Oh, udah ada nih beratnya 500 nih ya. Beratnya 500 sama dengan, nah karena beratnya 500 berarti ini kan W itu sama dengan M kali G. 500 sama dengan massa dikalikan 10. Maka otomatis massanya 50 ya. Massanya berarti 50 kg. Maka ini M-nya 50 dikali dengan A-nya 4. Nah, dapat nih. Maka kita dapat N dikurang 500 sama dengan 200. Berarti N-nya sama dengan 700 Newton. Nah, dapat nilai gaya normalnya atau skala timbangannya akan terbaca 700 Newton. Maka jawabannya yang D. Oke, untuk soal nomor 58, caranya sama persis ya teman-teman. Tinggal ini percepatannya diubah menjadi 5 meter per sekon kuadrat saja. Jadi cara mengerjakannya sama. Nanti silakan teman-teman coba untuk soal yang 58. Yang membedakan adalah nilai A-nya. A yang di sini kalau soal 57 pakai 4, soal 58 pakainya
nilainya 5 meter per sekon kuadrat. Nanti dicoba ya untuk soal 58 ini. Sekarang kita lanjut ke soal 59. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 30 meter di atas permukaan tanah. Besar percepatan gravitasi 10. Pertanyaannya adalah kecepatan benda saat berada di 25 meter di atas permukaan tanah. Oke, nomor 59 ini soalnya tentang gerak lurus berubah beraturan nih, GLBB. Ya, GLBB-nya karena dia jatuh ini yang vertikal. Nah, kita berikan dulu materinya ya di sini. Untuk GLBB vertikal itu kita punya 3 persamaan nih, teman-teman perhatikan. S jarak itu sama dengan V0 kali T plus minus setengah GT kuadrat. Yang pertama. Yang kedua kita pakai persamaan untuk kecepatan ya. VT sama dengan VT itu apa? VT itu kecepatan akhirnya. Itu sama dengan V0 plus minus GT. Ya, karena dia vertikal, G itu bisa diganti dengan A ya. G itu sama dengan A atau percepatan. Kemudian yang terakhir, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH ya. Oh ya, ini kalau vertikal S-nya biasanya menggunakan H. Tetapi maknanya sama yaitu jarak. Oke, teman-teman harus paham 3 persamaan ini ya. Harus sudah belajar ini. Oke, kita akan pakai salah satunya. Nah, di sini ada tanda plus, ada tanda minus ya. Kita buat perjanjian aja. Kalau plus itu artinya dia dipercepat. Kalau dipercepat itu gerakannya pasti pada saat turun ya. Ini ke bawah. Kalau ke bawah kita menggunakan plus, maknanya dia dipercepat. Kalau minus itu dia diperlambat, berarti gerakannya ke arah atas. Oke, kita kembali ke soal. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 30 meter di atas permukaan tanah. Berarti kalau digambarkan ini tanahnya, bendanya ada di atas ini. Ketinggiannya adalah 30 meter. Nah, 30 meter di sini. Pertanyaannya, kecepatan benda saat berada di 25 meter di atas permukaan tanah. Berarti misalkan bendanya baru bergerak segini nih. Nah, ini 25 meter. Oke, 25 meter. Di sini itu kecepatannya berapa? VT-nya berapa ya? Di sini nilai V0-nya itu sama dengan 0 ya. Karena dia dijatuhkan aja, dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Maka kita bisa menggunakan persamaan yang ketiga ini. Persamaan yang ketiga. Ya, persamaan terakhir kita ini. Yaitu VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat plus karena jatuh 2GH. VT-nya kita cari ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat itu 0 plus 2 dikali gravitasinya itu 10. Ketinggiannya berapa? Ketinggiannya adalah di sini makna H di sini bukan ketinggian tetapi jarak yang dia tempuh. Nah, jarak yang dia tempuh itu nilainya sebesar sepanjang ini. Dari posisi mula-mula sampai ke posisi yang kita tanyakan. Nah, hanya cuma segini. Berapa berarti nilai hanya ya? Awalnya 30, sekarang 25. Oh, berarti nilai hanya sama dengan 5 meter. Maka kita masukkan hanya di sini 5. Nah, berarti VT kuadrat sama dengan V0-nya itu 0. Tinggal yang belakang 2 dikali 10 dikali 5. Itu nilainya sama dengan 100 ya. 20 kali 5. Berarti VT kuadratnya sama dengan 100. Maka nilai VT-nya itu sama dengan akar 100. Berapa nilai akar 100 itu? Sama dengan 10 ya. 10 meter per sekon. Maka jawabannya adalah yang A. Oke ya, itu nomor 59 tuh. Nah, nomor 60 sama ya, teman-teman bisa dicoba nanti nih. Karena sama persis, cuma tingginya di situ 20 meter, pertanyaannya 15 meter di atas permukaan tanah. Maka dengan cara yang sama bisa dicoba untuk soal nomor 60. Karena soalnya sama persis itu. Kita lanjutkan di soal nomor 61. Gambar di bawah ini adalah grafik hubungan antara gaya terhadap pertambahan panjang pegas, yaitu delta X. Pertanyaannya adalah besar usaha yang dibutuhkan untuk menyimpangkan pegas dari keadaan setimbang hingga menyimpang 4 cm adalah titik-titik joule. Oke, jadi ada persamaan yang harus teman-teman tahu dulu, yaitu yang pertama adalah hubungan antara F dan delta X. Oke, kita pindah ke sini dulu ya. Jadi hubungan antara F dan delta X itu maksudnya gini. Kalau kita punya pegas, ya pegas ini pegasnya, kemudian tanpa digantungi beban apa-apa, maka panjangnya seperti ini. Sekarang pegas itu kita gantungin beban atau kita tarik dengan gaya F. Otomatis dia akan tambah panjang nih kan. Ini gaya F-nya dan dia akan bertambah panjang sebesar ini. Misalkan sampai sini ya.
Nah, ini namanya delta X. Maka ada yang disebut namanya hukum Hooke ya. Hukum Hooke itu menyatakan hubungan ini, hubungan antara pertambahan panjang pegasnya dengan gaya yang diberikan. Persamaannya adalah F atau gayanya itu sama dengan K dikali delta X. Ya, kita punya satu hukum nih. F sama dengan K dikali delta X. Nah, K itu apa di sini? Nilai K di sini menyatakan konstanta pegas ya. Nilainya menyatakan konstanta pegas. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ternyata pegas ini juga akan menyimpan energi. Nah, energi yang disimpan pegas kita sebut sebagai energi potensial pegas atau energi potensial elastis. Berapa nilainya? Setengah dikalikan konstanta pegasnya dikalikan pertambahan panjang pegas kuadrat. Oke, ini persamaan yang kedua yang kita perlukan ya untuk mengerjakan soal tersebut. Jadi kita perlu hukum Hooke dan perlu persamaan energi kinetik. Meskipun ada cara lain yaitu dengan menghitung luasnya, tapi kita pakai dua persamaan ini dulu ya. Oke, kita kembali. Yang pertama nih, kita harus tahu dulu nilai konstanta pegasnya. Ya, kita cari konstanta pegasnya atau nilai K-nya. Gimana cara mencarinya? Menggunakan hukum Hooke tadi. F itu sama dengan K dikali delta X. Nah, kita pakai nih data ini ya. Nah, yang ada warna birunya ini gayanya 25, delta X-nya 5 tuh. Berarti F-nya itu 25 sama dengan K dikali delta X-nya 5, tapi ingat masih cm di sini. Maka kita ubah ke dalam meter ya. Berarti 0,05 meter di sini satuannya. Berarti 25 dibagi dengan 0,05 sama dengan K. Nilai dari 25 dibagi 0,05 itu berarti sama dengan 500 ya. 500 itu sama dengan K. Maka konstanta pegasnya 500 Newton per meter. Kita dapat tuh nilai K-nya kan. Sekarang tinggal kita mencari nilai energi. Nah, usaha itu sama dengan energinya nih. Usahanya sama dengan energi potensial pegas. Energi potensial pegas. Maka pakai persamaan tadi, setengah dikalikan K dikalikan delta X kuadrat. Sama dengan setengah dikalikan K-nya berapa? K-nya 500 kan? Nah, tetapi di sini delta X-nya bukan pakai 5 lagi, tetapi pakai yang 4 cm. Karena di soal yang diminta 4. Berarti ini jadi 0,04 dalam meter dikuadratkan. Oke? Setengah kali 500 itu sama dengan 250 dikali dengan 0,04 kuadrat. 0,0016 ya. Jadi ini 0,0016. Maka hasil akhirnya adalah 0,0016 dikali 250. Kita dapatkan hasilnya adalah 0,4 Joule ya. Nih oke, semestinya jawabannya adalah 0,4 Joule nih. Tapi tidak ada ya di option ya. Ini apakah ada yang salah menghitung? Kita cek lagi sekali lagi coba. F-nya itu 25, delta X-nya itu 5 cm, itu 0,05 ya. Berarti 25 dibagi 0,05 itu kan 500. Ini betul sampai sini. Kemudian yang bawah, setengah K delta X kuadrat. Setengah dikali 500 itu 250 dikali delta X-nya 4 cm, itu 0,04. Tapi kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan berarti 0,0016. 0,0016. Betul ya. Jadi 0,0016 dikalikan dengan 250. Jawabannya betul, ternyata 0,4 Joule. Dan tidak ada jawaban di option ya. Oke, seperti itu. Oke, nomor 62 nanti bisa dicoba soalnya. Nah, kalau ini ada nih semestinya nih, karena dimintanya 2 cm. Oke, kita lihat apakah angkanya sama nih, 25 dan 5. Oke, angkanya sama, coba. Maka ini besar usahanya ya, kita bisa hitung W-nya itu sama dengan energi potensial pegas, yaitu sama dengan setengah dikalikannya sama-sama 500 dikali delta X-nya itu 0,02 kuadrat. Maka sama dengan setengah dikali 500 dikali 0,0004. Nah, kita hitung. Setengah dikali 500 itu 250 dikali 0,0004 itu hasilnya 0,1. Apakah ada? Nah, di sini ada ya. 0,1 Joule nih. Untuk yang soal berikutnya itu ada ternyata hasilnya yaitu yang A. Ya, oke ya. Jadi untuk video yang pertama ini kita sampai di nomor 62 dulu.
Nanti di kesempatan berikutnya kita akan coba lanjutkan lagi untuk pembahasan soal-soal yang lainnya. Oke? Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.